Hello, welcome back. Jumpa lagi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang pendapatan maksimum. Bagaimana menentukan pendapatan maksimum dari sebuah produksi. Menggunakan aplikasi turunan fungsi. Dari ini akan dimulai dengan menentukan pendapatan total yang diperoleh dari mengalikan harga per produk P dengan jumlah produk yang terjual Q. Silakan disimak ya. Jadi di sini kita akan mulai dengan menentukan fungsi pendapatan total yang diperoleh dengan mengalihkan fungsi harga dengan jumlah produk yang diproduksi. Jadi R sama dengan P kali Q. 20 tambah 4Q kurang sepertiga Q kuadrat dikali dengan Q. Ya. Jadi hasilnya itu sama dengan 20Q tambah 4Q kuadrat kurang sepertiga Q pangkat 3. Untuk menentukan pendapatan total maksimum, kita akan mengaplikasikan turunan pertama pada persamaan pendapatan total ini. Jadi turunan pertamanya itu menjadi 20 tambah 8Q kurang Q kuadrat. Untuk menentukan titik maksimumnya, kita akan mencari nilai kritis Q pada saat turunan pertama ini sama dengan 0, sehingga 20 tambah 8Q kurang Q kuadrat ini kita jadikan sama dengan 0, lalu kita akan faktorkan. Bentuk 20 tambah 8Q kurang Q kuadrat itu bisa kita tuliskan menjadi Q kuadrat kurang 8Q kurang 20 ya. Setelah itu kita akan faktorkan seperti biasa. Jadi di sini kita mencari bilangan apa yang hasil kalinya negatif 20 dan hasil penyembelahannya itu negatif 8. Itu adalah negatif 10 dan 2. Sehingga pemfaktoran dari Q kuadrat kurang 8Q kurang 20 ini menghasilkan Q kurang 10 kali Q tambah 2 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh bahwa Q-nya sama dengan 10 atau Q-nya sama dengan negatif 2. Karena Q adalah jumlah produk dan tidak boleh negatif, maka yang kita akan ambil adalah Q sama dengan 10. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana kondisi nilai pendapatan ini pada titik-titik ujung Q. Yang pertama untuk produksi Q itu sama dengan 0. Ini akan mengakibatkan pendapatan totalnya itu akan menuju 0 ya. Akan menuju 0, sedangkan ketika Q-nya menuju tahingga, maka pendapatan totalnya akan menuju tahingga juga. Atau dengan kata lain, kalau Q-nya semakin besar, maka pendapatan dari produksi tersebut juga akan semakin besar. Setelah itu, untuk melihat apakah fungsinya ini dia cekung ke atas atau cekung ke bawah, kita akan menentukan turunan kedua dari pendapatan tersebut. Itu 20 tambah 8Q kurang Q kuadrat, kita turunkan lagi. Hasilnya adalah 8 dikurang 2Q. Ketika turunan kedua ini kita sama dengan 0, maka diperoleh 8 kurang 2Q sama dengan 0 atau Q-nya sama dengan 4. Ya. Jadi ketika Q-nya kurang dari 4, maka ini akan mengakibatkan nilai turunan kedua ini positif ya. Jadi kita masukkan nilai Q berapa saja yang kurang dari 4, misalnya 3 atau 1 ke dalam persamaan 8 kurang 2Q. Itu menghasilkan bilangan positif sehingga R aksen-aksennya akan lebih besar dari 0. Itu berarti fungsi akan cekung ke atas ya. Terus ketika Q-nya lebih besar dari 4, misalnya kita ambil Q-nya 5, 6, atau 7 dan masukkan ke persamaan 8 kurang 2Q, kita akan dapatkan R aksen-aksennya itu kurang dari 0 atau mengakibatkan fungsinya cekung ke bawah. Jadi di sini kita menyimpulkan bahwa nilai maksimum itu akan terjadi ketika Q-nya itu lebih besar dari 4, yaitu Q-nya sama dengan 10 di sini yang akan kita ambil. Jadi menunjukkan bahwa
nilai maksimumnya itu akan berada pada titik itu. Jadi agar pendapatan total maksimum, maka jumlah barang yang harus diproduksi adalah sebanyak 10 produk ya. Jadi tadi pendapatan total maksimumnya itu akan diperoleh pada saat jumlah barang yang diproduksi adalah 10 produk. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya, buat apa kita harus melakukan uji turunan kedua? Itu untuk memastikan kalau nilai kritis yang kita peroleh itu dia betul-betul menunjukkan maksimum atau minimum yang akan kita cari. Oke. Jadi demikian penjelasan singkatnya bagaimana menentukan pendapatan total maksimum. Semoga bermanfaat. Terima kasih.